Modul ajan intrakurikuler dengan topik indahnya taman sekolahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Paut Soleh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Bertemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Soleh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan contoh modul ajar intrakurikuler dengan topik indahnya taman sekolahku. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, klik tombolnya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi ketika kami mengupload video selanjutnya. Modul ajar intrakurikuler. Topik indahnya taman sekolahku. Subtopik yang pertama, aneka tanaman di sekolahku. Yang kedua, senangnya menanam dan merawat tanaman. A. Informasi umum. Berisi tentang nama penyusun, kemudian jenjang atau kelas, asal sekolah, jumlah siswa, alokasi waktu 2 minggu atau 10 kali pertemuan dengan 180 menit per pertemuan. Model pembelajaran tatap muka fase pondasi. Untuk capaian pembelajarannya masih sama, yaitu ketiga capaian kita masukkan semua, dari mulai nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ketiga elemennya kita juga cantumkan. Selanjutnya, subelemen. Untuk nilai agama dan budi pekerti, yang pertama, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jati diri yang pertama, anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Selanjutnya, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang pertama, anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra membaca dan pra menulis. Yang kedua, anak mengenali dan menggunakan konsep pra matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Selanjutnya, muatan lokal. Yang pertama, bahasa Sunda. Yang kedua, lagu dan tarian tradisional Sunda. Yang ketiga, permainan daerah Sunda dan alat musik angklung. Tujuan pembelajaran untuk nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang kedua, anak menunjukkan minat dan memahami cara menjaga alam di sekitarnya. Yang ketiga, anak berpartisipasi aktif untuk merawat makhluk hidup lain dan alam, dimulai dari lingkungan terdekat. Kemudian, tujuan pembelajaran untuk jati diri. Yang pertama, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerak motorik kasar, halus, dan taktil. Yang kedua, anak mengeksplorasi sumber daya di sekitar sebagai alat dan atau bahan untuk mengembangkan fungsi motorik kasar, halus, dan taktil. Untuk tujuan pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang pertama, anak menunjukkan ketertarikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengenalan simbol,
bunyi, dan bentuk huruf pada teks yang ditemui di sekitarnya. Yang kedua, anak menunjukkan minat untuk menuliskan ide dan perasaan melalui berbagai media, yaitu coretan, gambar, hingga tulisan. Yang ketiga, anak mengenal konsep dan simbol bilangan. Yang keempat, anak mengenali bentuk dan pola. Yang kelima, anak melakukan praktik pengukuran sederhana di lingkungannya. Yang keenam, anak berpartisipasi aktif dalam melakukan eksperimen menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan. Yang ketujuh, anak memahami dan mengkomunikasikan pengetahuannya akan lingkungan sekitar dengan berbagai media. Kemudian muatan lokal yang pertama mengikuti mengucapkan kalimat bahasa Sunda. Yang kedua, anak mengikuti gerakan tarian Sunda. Yang ketiga, anak mengikuti kegiatan permainan tradisional Sunda. Yang keempat, anak memainkan angklung. Tujuan kegiatan yang pertama, anak melakukan kegiatan sholat duha setiap hari, melafalkan doa, surat, dan hadis. Yang kedua, anak mengenal aneka tanaman yang ada di sekolah. Yang ketiga, anak mengenal cara menanam tanaman. Yang keempat, anak mengenal cara merawat tanaman. Yang kelima, anak mengenal manfaat tanaman. Yang keenam, anak melakukan kegiatan cooking class, membuat jus dan sate buah. Yang ketujuh, anak melakukan kegiatan eksploratif dan eksperimen, yaitu praktek menanam. Yang kedelapan, anak dapat menggunakan fungsi gerak motorik halus. Yang kesembilan, anak dapat menggunakan fungsi gerak motorik kasar. Yang kesepuluh, anak mengenal kegiatan praliterasi. Yang ke-11, anak mengenal kegiatan pramatematika. Yang ke-12, anak mengenal kegiatan sains. Yang ke-13, anak mengenal kegiatan pembelajaran Kemis Nyunda. Yang ke-14, anak mengenal kegiatan Jumat Mubarak. Kata kunci, aneka tanaman di sekolahku, cara menanam, cara merawat tanaman. Deskripsi umum kegiatan, anak mengenal jenis-jenis tanaman yang ada di sekolah, mengenal cara menanam, anak mengenal cara merawat tanaman, anak melakukan kegiatan cooking class, anak dapat menggunakan fungsi gerak motorik halus, anak dapat menggunakan fungsi gerak motorik kasar, anak mengenal kegiatan praliterasi, anak mengenal kegiatan pramatematika, anak mengenal kegiatan sains, dan anak mengenal kegiatan pembelajaran Kemis Nyunda dan Jumat Mubarak. Alat dan bahan. Contoh alat dan bahan yang diperlukan antara lain laptop, proyektor, speaker, alat tulis, pensil, penghapus, pulpen, krayon, spidol cat air, LCD tablet, kertas HPS, origami, astro, gunting, alat pencocok, lem, berbagai macam kegiatan, barang alam dan lepasan, barang bekas, dan alat permainan Sunda. Sarana-prasarana, ruangan kelas, halaman sekolah, aula sekolah, dan masjid. B. Komponen inti. Yang pertama, bercerita atau berdiskusi dari gambar, video, atau buku. Sumber. Contoh sumber. Video YouTube. Yang pertama, bagian tanaman. Yang kedua, manfaat tumbuhan. Yang ketiga, cerita tentang menanam. Yang keempat, cerita merawat tanaman. Yang kelima, alat dan bahan untuk menanam dan proses pertumbuhan tanaman. Di sini kami telah cantumkan link YouTube-nya. Untuk selanjutnya adalah buku cerita yang dibuat oleh guru. Yang pertama, tanaman di sekolahku, disusun Ratiwi. Yang kedua, buah-buahan, disusun Titi Dwi Oktaviani. Yang ketiga, cara menanam dan merawat tanaman, disusun oleh Novi Haryati Saputi. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu tanaman? Yang kedua, apa saja tanaman yang ada di sekolah kita? Yang ketiga, tahukah kamu apa bagian-bagian dari tanaman? Yang keempat, bagaimana bentuk tanaman? Yang kelima, siapa yang tahu bagaimana cara menanam? Yang keenam, apa saja alat yang digunakan untuk menanam? Yang ketujuh, bagaimana cara menyiapkan media tanam? Yang kedelapan, bagaimanakah cara merawat tanaman? Yang kesembilan, apa saja manfaat tanaman? Yang kesepuluh,
Siapa yang tahu urutan pertumbuhan tanaman? Yang ke-11, apa saja kreasi yang bisa kita buat dari tanaman? Yang ke-12, apa saja alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur tinggi tanaman? Selanjutnya, kalimat invitasi untuk minggu ke-10. Yang pertama, aku bisa mengukur tinggi tanaman dengan berbagai media. Yang kedua, ayo sebutkan kemudian tuliskan tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita dengan berbagai media. Yang ketiga, ayo kita susun huruf dari kata belimbing, mangga, pisang, jambu, jambu biji, dan anggur. Kemudian hitung jumlah hurufnya dan sebutkan warna dari buah dan hurufnya. Yang keempat, aku bisa menggambar bentuk buah-buahan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kelima, aku bisa menyusun puzzle buah-buahan. Yang keenam, coba kita hitung ada berapa buah di dalam keranjang, lalu tunjukkan angkanya. Yang ketujuh, kerennya buku ceritaku tentang buah. Yang kedelapan, bagusnya kolase buatanku dari berbagai media. Yang kesembilan, aku bisa mengurutkan gambar aneka buah. Yang ke-10, aku bisa menjiplak gambar buah-buahan. Kalimat invitasi untuk minggu ke-11. Yang pertama, bagusnya poster bagian-bagian tanaman. Yang kedua, aku tahu urutan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, aku bisa menjahit gambar buah dan sayur. Yang keempat, serunya bermain sambil belajar. Konsep penjumlahan. Yang kelima, serunya aku menyortir gambar buah dengan aneka warna. Yang keenam, indahnya hasil stempelku dari aneka macam tanaman. Yang ketujuh, aku bisa mengurutkan pola gambar aneka buah. Yang kedelapan, berkarya dengan plastising membuat bentuk buah. Yang kesembilan, aku bisa membilang menggunakan bahan alam dan lepasan. Yang ke-10, aku bisa memilah berbagai alat dan bahan untuk menanam. Contoh cerita atau diskusi. Merawat tanaman di rumah dan sekolah. Aku sangat senang menanam tanaman. Di rumahku dan di sekolahku terdapat banyak bunga-bunga dan tanaman lainnya. Aku pun harus merawatnya setiap hari. Merawat tanaman tidaklah susah. Aku menyiramnya di pagi hari atau di sore hari. Menyirami tanaman membuat tanaman selalu segar. Apabila tanaman kurang air, ia akan layu, bahkan bisa mati. Merawat tanaman juga tidak lupa dengan memberikan pupuk secara rutin agar tanaman terhindar dari hama dan penyakit. Selain itu, dengan merawat tanaman, kita menjadi sehat karena kita gerak ke sana kemari. Itulah mengapa aku sangat senang menanam dan merawat tanaman. Kita konsep intrakurikuler dengan topik indahnya taman sekolahku. Terdiri dari 2 subtopik. Yang pertama, aneka tanaman di sekolahku. Yang kedua, senangnya menanam dan merawat tanaman. Dari aneka tanaman di sekolahku, subtopiknya yaitu menonton video. Di antaranya video bagian tanaman, manfaat tumbuhan, dan tanya jawab berkaitan dengan video. Selanjutnya, aneka tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Di antaranya ada tanaman yang berada di taman sekolah yaitu mangga, insulin, anggur, dan aneka tanaman hias. Kemudian tanaman yang ada di lingkungan sekolah ada pohon jambu, belimbing, pisang, dan singkong. Selanjutnya, bagian-bagian dari tanaman ada biji, akar, batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, mensyukuri manfaat dari tanaman, bahwa tanaman itu adalah penghasil oksigen, sumber makanan, kemudian mengurangi polusi udara, dan meningkatkan konsentrasi. Untuk selanjutnya yaitu subtopik
senangnya menanam dan merawat tanaman. Dengan subtopik yang pertama, menonton video, yaitu cara menanam, cara merawat tanaman, dan proses pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, tanya jawab berkaitan dengan video. Yang kedua adalah menanam, yaitu butuh cangkul atau sekop, kemudian sarung tangan, teko untuk menyiram tanaman, bibit, pot atau polybag, tanah, pupuk, dan air. Selanjutnya merawat tanaman terdiri dari menyiram, memupuk, kemudian mengganti media tanam. Selanjutnya proses pertumbuhan tanaman dan mempercantik taman, di antaranya mengumpulkan aneka jenis bunga dengan cara anak-anak membawa bunga ke sekolah supaya tamannya lebih banyak lagi bunganya. Untuk selanjutnya, Kamis Nyunda terdiri dari pengenalan pakaian Sunda, yaitu kebaya dan pangsi, kemudian pengenalan bahasa, salam dan angka, kemudian permainan Sunda, main kaleci dan bentengan. Selanjutnya lagu gaya, cincang keling, dan tarian daerah cincang keling. Setelah cerita dari gambar atau video dipahami dan ditemukan hal-hal yang dapat dieksplorasi bersama siswa melalui cerita ini, maka dapat dilakukan curah ide kegiatan yang bisa dijadikan pilihan sebelum ditentukan kegiatan mana yang paling memenuhi kebutuhan siswa. Curah ide kegiatan berisi jenis-jenis kegiatan yang bisa dikembangkan dari peta konsep. Yang pertama, kegiatan awal untuk memantik ide atau imajinasi anak seperti menonton video tentang topik, mengamati video tentang topik, tanya jawab berkaitan dengan topik, lagu dan tepuk, praktek sholat, dan mujaah, yaitu melafalkan doa, surat pendek, dan hadis. Selanjutnya, kegiatan inti. Pertama, berbagai macam kegiatan praliterasi, kemudian berbagai macam kegiatan pramatematika, berbagai macam kegiatan dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, berbagai macam kegiatan motorik halus, berbagai macam kegiatan motorik kasar, kegiatan proyek dan cooking class, kegiatan Kamis Nyunda, dan kegiatan Jumat Mubarak. Demikian tadi paparan modul ajang intrakurikuler dengan topik Indahnya Taman Sekolahku. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombolnya dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi ketika kami mengupload video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share supaya lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.